di Banda Aceh. Baik, kita kembali lagi di Talk to News. Tadi saya sendiri, saya udah bertiga, jadi kita ngobrolin dari mulai soal calon tunggal sampai urusan pribadi. Selamat malam Mbak dan Bapak-Bapak. Kita akan bicara soal calon tunggal. Mari kita memberikan kepada Anda kesempatan untuk melihat kembali apa sebetulnya awalnya yang diperdebatkan, lalu kemudian apa putusan dari Mahkamah Konstitusi. Berikut ini. Polemik kebuntuan calon tunggal pada pilkada serentak telah diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam keputusannya, MK memutuskan pilkada serentak tahun 2015 tetap dilaksanakan, meski hanya diikuti oleh satu pasang calon. Putusan ini diambil berdasarkan pertimbangan, jika pemilihan kepala daerah ditunda karena permasalahan calon tunggal, maka akan merugikan hak konstitusional warga negara, baik untuk dipilih dan juga memilih. Saat ini ada 3 kabupaten yang memiliki pasangan calon tunggal, diantaranya Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat dengan pasangan calon Bupati UU Ruzanul Ulum dan Ade Sugianto. Kemudian di Kabupaten Blitar, Jawa Timur terdapat pasangan calon Rianto dan Marhainis Urip Widodo. Dan yang ketiga pasangan Raimundus Fernandes dan Aloysius Kobes yang merupakan pasangan calon Bupati dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya pilkada ketiga kabupaten tersebut ditunda hingga pilkada serentak 2017. Ketiganya pun kini dapat mengikuti pilkada serentak 9 Desember mendatang. Namun jika banyak yang tidak setuju dengan calon tunggal tersebut, maka pilkada akan diundur pada tahun berikutnya. Hal ini tentunya akan menimbulkan pemborosan anggaran pilkada. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Kita sudah ada 3 orang tamu, tadi saya belum kenalin Bang Riza Patria, fraksi Partai Gerindra, Wakil Ketua Komisi 2 DPR, Mbak Titi yang melototin proses pemilu, Direktur Eksekutif Perludem, dan Mas, Abang, apapun ya, apapun Suradi. Nanti kita ingin bicara langsung terkait dengan calon tunggal ini dengan calon Bupati Tasikmalaya, Pak UU. Yang juga adalah petahana. Kita akan nanya kesiapannya. Ini apakah ditanggapi dengan kegembiraan penuh sukacita atau justru sebaliknya? Sudah bisa terhubung? Selamat malam Pak UU. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha damang Bapak? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Terkait dengan putusan MK, Bapak memandangnya sebagai kabar mengembirakan, biasa-biasa saja, atau sebaliknya? Yang pertama saya mengucapkan syukur alhamdulillah bahwa pilkada di Kabupaten Tasikmalaya berjalan kembali. Berarti hak politik warga Kabupaten Tasikmalaya dipilih dan hak pemilih bisa berjalan. Yang kemarin seolah-olah terpasung dengan mekanisme yang ada. Yang kemarin sudah tertutup, maka sekarang dibuka kembali, maka kami mengucapkan syukur alhamdulillah. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada para penggugat. Antara lain Pak Effendi CS yang telah membuat KPK, di mana saya tidak kenal dengan dia. Kenalnya waktu di Ainil TV aja waktu itu. Begitu. Baik, jadi intinya Bapak menyambut positif. Tapi mari kita melihat pada prosesnya nanti. Kita berasumsi bahwa ini akan enak banget gitu ya untuk petahana yang tunggal. Harusnya sangat kecil kemungkinan untuk nggak dipilih lagi kalau pilihannya adalah ya tidak. Bapak merasa jadi menjadi mulus sekali untuk kemudian menjadi bupati kembali di Tasikmalaya, Pak? Iya, sebenarnya tidak mudah karena ini kan keinginannya antara mendukung, setuju dan tidak mendukung ataupun tidak setuju. Kita tetap sebagai calon harus mengadakan kampanye, dan di samping kampanye kita harus mensosialisasikan tentang tata cara pemilihan pilkada secara referendum ini. Karena berbeda dengan pilkada yang sebelumnya. Kalau biasa yang umum colok gambar atau apa, sekarang kan pilihnya iya dan tidak. Jadi saya tidak merasa ini adalah sebuah kemenangan
ini adalah sebuah kemudahan. Tapi tetap saja ini adalah sebuah tantangan yang harus diperjuangkan dengan maksimal kalau memang ingin berhasil. Jadi ini Bapak kampanyenya bukan kampanye dalam tanda petik melawan calon lain gitu ya, tapi lebih kepada rakyat mau saya lagi atau enggak, kurang lebih begitu ya Pak ya? Bapak dengan bumbung kosong, kalau dengan kotak kosong seperti yang awal diceritakan, foto calon wakil bupati dan wakil bupati, kemudian foto wakil kotak kosong. Kalau itu mungkin agak menguntungkan bagi kami. Tapi kalau sistem referendum begini, ini berat juga. Tetap kami harus berjuang semaksimal mungkin. Baik, saya sekarang mudah-mudahan Bapak masih ada waktu dengan kami. Saya ke Mbak Titi dulu, Mbak. Sebagai petahana sendirian itu kan pasti menyambut positif. Meskipun mengatakan bahwa ini adalah hak rakyat buat dipilih, buat memilih. Tapi Mbak sendiri pada saat keputusan, apa yang reaksi Mbak pertama kali kemarin pada saat MK menyampaikan ini? Iya. Kalau kita lihat dari bagaimana Mahkamah Konstitusi menyidang perkara ini relatif agak cepat ya, kemudian dan diputuskan walaupun pemerintah dan DPR belum memberikan pendapat karena waktu itu belum siap gitu. Jadi yang memberikan pandangan adalah pihak terkait KPU. Yang kekhawatiran kita adalah Mahkamah Konstitusi memutus tapi langsung memutuskan aklamasi. Jadi mengakomodir calon tunggal tapi langsung aklamasi, menetapkan calon tunggal sebagai calon terpilih. Nah, dulu kita meyakinkan sekali melalui publik agar pilihannya adalah tetap kontestasi. Kontestasi dalam artian jangan hilangkan hak pilih warga negara untuk menunjukkan atau memberikan legitimasi atau menyatakan penolakan, right to dissent. Kalau calon pemungutan suara itu calonnya tunggal ataupun tidak tunggal, penolakan pemilih itu dibuktikan kalau dia tidak setuju dengan yang A, dia memilih yang B. Nah, kalau yang calon tunggal sekarang adalah penolakannya itu bagaimana kalau dia tidak setuju, dia difasilitasi melalui sebuah mekanisme pemungutan suara. Nah, dalam hal ini kita apresiasi Mahkamah Konstitusi karena dia tidak menghilangkan hak pilih warga negara, itu yang pertama. Yang kedua, hak pilih itu dicerminkan dengan apakah dia menyetujui atau tidak menyetujui si calon tunggal. Kalau usulan kami di Perludem kan versus kolom kosong. Sebenarnya secara filosofi dan konsepsi sama. Kalau sekarang kan orang membaca tulisan, setuju tidak setuju, kalau dari putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau dengan kolom kosong itu lebih sederhana, orang tidak setuju dengan si calon tunggal, dia mencoblosnya di bagian kolom yang kosong. Jadi prinsipnya tetap foto, tapi yang satu nggak ada, kosong. Nggak ada foto siapapun, kosong Ya, gitu ya? kosong, jadi menunjukkan penolakan dia pada Memang si calon kekhawatirannya tunggal. apa Mbak kalau ya tidak? Soal masalah buta huruf kah? Betul, jadi kalau ya tidak setuju tidak setuju ini pertama kalau Mahkamah Konstitusi menggunakan jelas teks setuju atau tidak setuju dengan surat suara yang dimodifikasi. Jadi dia memerintahkan KPU untuk mengatur format surat suara dengan ada foto dan kemudian ada setuju dan tidak setuju. Kalau ini hanya mengandalkan tulisan, tidak semua di Indonesia itu sudah literasi ya, sudah bisa baca tulis. Ada yang tidak baca tulis. Berarti tantangannya adalah bagaimana kita menjangkau kelompok buta aksara. Yang kedua adalah penyandang disabilitas. Bagaimana menerjemahkan agar desain surat suara nanti memudahkan kelompok buta aksara dan yang kedua kelompok disabilitas. Entah itu tunanetra khususnya. Nah, kadang-kadang tunanetra malah bisa Mbak, karena kan maksudnya bisa pakai braille kalau huruf. Betul, sebetulnya. braille tapi kan formatnya kita terbiasa selama ini kanan kiri. Calon begitu ya. Nah sekarang makanya KPU dalam memutuskan teknis ini, satu bagaimana dia memudahkan pemilih, yang kedua jangan menyulitkan. Kalau orang biasa terbiasa mencoblos calon, kalau ada tulisan setuju tidak setuju atau simbol misalnya tanda centang atau tanda silang, kalau kita terbiasa nyoblos calon setuju, ketika kita coblos adalah foto, jangan serta-merta dinyatakan tidak sah. Gitu. Varian-variannya ini yang harus diatur. Jadi oleh lebih KPU. ke Mbak Titi melihat lebih ke sisi teknis, tapi dari sisi substansi bisa menyambut memahami. baik, bisa memahami keputusan dari MK. Dan mengapresiasi karena pilihannya bukan aklamasi. Oke. Bang Riza, punya pandangan teman-teman di DPR atau dari suara fraksi Gerindra aja? Jadi saya atas nama pribadi dan tentu dari Gerindra, yang pertama, apapun yang telah diputuskan MK kita menyambut baik dan menghargai. Karena ini bersifat final dan mengikat. Ya. Dan yang kedua, kami menghormati akhirnya pasangan tunggal bisa ikut dalam pilkada. Namun yang berikutnya ada hal yang memang cukup mengecewakan sebetulnya. Dengan adanya pasangan calon yang seperti sekarang,
tidak diadu antara pasangan calon yang ada dengan kotak kosong atau bumbung kosong, itu sangat menguntungkan bagi pasangan calon. Ini yang negatif. Jadi negatif pertama, meniadakan demokrasi. Tapi tadi Pak U bilang contoh di Tasikmalaya belum tentu loh mulus-mulus banget juga kan dia harus kampanye. Iya. Orang suka nggak sama kinerja selama ini, katakanlah begitu. Tapi itu jauh lebih mudah, gitu. Tentu jauh lebih mudah. Karena yang dilawan itu kan tidak ada, gitu. Jadi, nah ini yang negatifnya, meniadakan demokrasi, tidak ada kontestasi. Kemudian yang ketiga juga, ke depan bagi demokrasi sangat tidak baik. Jadi siapapun mau jadi calon, akhirnya berpikir bagaimana mendapatkan dukungan semaksimal mungkin dari partai politik sehingga menjadi calon tunggal. Kalau berikutnya pasangan calon ini menjadi calon tunggal, maka tidak ada lawan, lebih mudah mengkampanyekan, tidak ada lawan. Nah ini satu yang negatif. Sebetulnya kita berharap tadinya MK memutuskan ya sudah pasangan calon tunggal yang ada melawan bumbung kosong sehingga masyarakat masih ada pilihan. Kalau sekarang ini tidak efektif dan tidak efisien. Kalau ditolak maka pada pilkada berikutnya sebagaimana undang-undang dan ini ada biaya kos yang 2 kali begitu. Kemudian undang-undangnya berarti mesti direvisi. Betul, itu tentu. Kemudian yang berikutnya lagi, apakah kalau ditolak pasangan tersebut pada pilkada berikut boleh ikut apa tidak? Ini kan jadi pertanyaan. Penolakan masyarakat itu tidak suka dengan calon tunggal atau dengan orangnya. Nah ini MK ini kan harus jelas apakah dia ingin minta persetujuan perlu apa tidaknya calon tunggal didukung atau dengan pasangan calon. Ini yang belum jelas. Makanya hari ini KPU mencoba merevisi draft daripada PKPU yang akan dibahas dengan Komisi 2 pada minggu ke depan. Jadi minggu depan baru ketemu ya, sama akan dicari KPU. Formulanya. Baik. Tapi saya kira memang ke depan perlu ada revisi undang-undang supaya ini selesai sebaik mungkin. Dan memang awalnya juga kan ini calon tunggal itu baru terjadi fenomenanya gara-gara undang-undang juga yang mengantisipasi Bang Riza. Gara-gara partai politik berpikir akan mudah membuat orang jadi calon, pilkada ini bikin semua orang mau maju. Ternyata nggak begitu kenyataannya. Ternyata ada juga yang nggak pengen maju di beberapa daerah, cuma 1 calon doang. Kita akan lanjutkan sesaat lagi. Jadi undang-undang kan memang